Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita tentang contoh karakter dari cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berbicara, "Dengarkan ucapanku, hai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus berbicara, "Hei ular, berusaha dan bekerja keraslah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih melahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Ular berbicara, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berbicara, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam, lalu mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berbicara, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus berbicara, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berbicara, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, pesan dari dongeng tersebut adalah yang pertama, kita harus mempunyai banyak teman karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dan yang kedua, kita harus bersikap baik terhadap sesama. Jangan saling melukai satu sama lain. Salinglah tolong-menolong. Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah tikus dan ular. Kecerdikan tikus, tikus sangat cerdik, berusaha mencari akal agar tidak dimakan ular dengan mengajaknya berteman. Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka saling memaafkan, hidup rukun dan bahagia, dan mencari makanan bersama. Nah, di sini ada tugasnya. Tugas dari modul ada 2. Tugas pertama itu sebutkan masing-masing karakter dari dongeng, dan yang tugas kedua itu dapat mengelompokkan keberagaman keluarga berdasarkan jenis makanan. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan dengan semangat dan tanggung jawab. Mintalah tolong dan ucapkan terima kasih pada orang tua yang telah selalu membimbing kita dalam belajar. Jangan lupa untuk beribadah dan jaga kesehatan diri dan juga lingkungan.